Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari STIE Al-Khairiyah, saya Aisyah Ihwanita dan teman saya Yunita akan menjelaskan tentang riset investasi. PT Kimia Farma merupakan perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1817. PT Kimia Farma pertama kali mencatatkan saham perdana untuk publik pada tahun 2001 dengan kode emiten KAEF dan komposisi saham 90,025% milik pemerintah dan 9,975% milik publik. Selama beberapa tahun terakhir, Kimia Farma telah membuat beberapa terobosan di banyak bidang bisnis healthcare yang dijalankan. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pertumbuhan ekonomi sebelum terjadinya COVID-19 di Indonesia sebesar 5,3% dan sesudah terjadinya COVID-19 diprediksi akan menurun sebesar 2,3% sampai dengan minus 0,4%. Tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan yang bergerak di bidang farmasi pada saat ini adalah bagaimana perusahaan dapat terus melakukan produksi dan memasarkan produk yang dihasilkan untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Tinjauan industri dan posisi persaingan. Dilihat dari nilai earning per share, return on asset, dan return on equity PT Kimia Farma selama 5 tahun ke belakang, grafik menunjukkan terjadinya penurunan yang cukup signifikan di tahun 2019. Jika kita memiliki saham pada PT Kimia Farma, sebaiknya untuk menahan saham tersebut hingga nilai earning per share, return on asset, dan return on equity PT Kimia Farma kembali meningkat untuk menghindari terjadinya kerugian yang cukup besar. Namun, jika kita ingin menginvestasikan dana yang kita miliki kepada PT Kimia Farma, hendaknya menahan dana tersebut sampai nanti nilai earning per share, return on asset, dan return on equity PT Kimia Farma kembali meningkat. Untuk poin rasio likuiditas, dilihat dari grafik current rasio PT Kimia Farma selama 5 tahun ke belakang, PT Kimia Farma mengalami penurunan, yang artinya kemampuan PT Kimia Farma dalam memenuhi kewajiban lancar perusahaan kurang baik dari tahun ke tahun karena rasio PT Kimia Farma terus mengalami penurunan yang terendah pada tahun 2019 yakni sebesar 99,36%. Sebagai seorang investor, tentu akan lebih memilih berinvestasi pada perusahaan yang rasio likuiditas pada setiap tahunnya mengalami kenaikan, karena semakin besar rasio likuiditas sebuah perusahaan, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancar perusahaan tersebut. PT Kimia Farma selama 5 tahun ke belakang mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2019 sebesar 118,11%, turun 97,3%. Jika rasio solvabilitas suatu perusahaan mengalami penurunan setiap tahunnya, maka kemampuan perusahaan tersebut untuk memenuhi kewajibannya pun menurun. Oleh karena itu, jika ingin menginvestasi dana yang dimiliki kepada PT Kimia Farma, sebaiknya menunggu rasio solvabilitas PT Kimia Farma mengalami kenaikan terlebih dahulu. Rasio profitabilitas yang dimiliki PT Kimia Farma pada 5 tahun ke belakang mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan yang sangat signifikan terjadi di tahun 2019, yakni sebesar 0,9%. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang didapat suatu perusahaan. Nilai Price Earning Ratio atau PIR PT Kimia Farma dari tahun 2015 sampai dengan 2019 tidak stabil, di mana pada tahun 2016 PIR PT Kimia Farma mengalami kenaikan yakni 65,90%, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan yakni 45,89%. Semakin tinggi PIR suatu perusahaan, maka diharapkan pertumbuhan laba perusahaan tersebut mengalami kenaikan. Sama halnya jika ingin menginvestasikan dana yang dimiliki kepada PT Kimia Farma, sebaiknya menunggu pertumbuhan laba perusahaan tersebut mengalami kenaikan. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.